Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risa Septiana Putri, NPM 21120606019, Program Studi D3 Teknologi Bank Darah Reguler, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin penting makalah bahasa Indonesia dengan tema hitung jenis leukosit. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi darah terlebih dahulu. Menurut Indriani, darah merupakan suatu cairan yang sangat penting bagi manusia karena berfungsi sebagai alat transportasi serta memiliki banyak kegunaan lainnya untuk menunjang kehidupan. Tanpa darah yang cukup, seseorang mengalami gangguan kesehatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sel darah putih atau leukosit merupakan unit yang aktif dalam sistem pertahanan tubuh. Leukosit berfungsi menyediakan pertahanan yang tepat dan kuat terhadap setiap agen infeksi yang ada. Terdapat beberapa jenis leukosit, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit, dan megakariotsit. Pada orang dewasa terdapat kira-kira 7.000 sel darah putih per milimeter kubik. Peran sel darah putih atau leukosit yang begitu penting sehingga seseorang manusia perlu dilakukan pengecekan kadar sel darah putih atau leukosit. A. Definisi leukosit. Leukosit atau white blood cell adalah sel darah yang membentuk sebuah komponen darah. Sel darah putih berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai infeksi. Jadi fungsi sel darah putih ini yang paling utama adalah berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai infeksi. Sel darah putih memiliki ciri khas tidak berwarna, memiliki inti, tidak dapat bergerak dengan cara amoeboid, dan dapat menembus dinding kapiler. Leukosit adalah sel darah yang mengandung inti. Jika dilihat dari mikroskop, leukosit mempunyai granulasit spesifik atau granulosit, mempunyai bentuk inti yang bervariasi dan yang tidak memiliki granula, itu disebut agranulosit. Intinya berbentuk bulat atau bentuk ginjal. Leukosit mempunyai pertahanan seluler dan humoral organisme terhadap zat-zat asing. Berdasarkan granulasi sitoplasmanya, leukosit dibedakan menjadi granuler, meliputi basofil, eosinofil, dan neutrofil, serta agranuler meliputi limfosit dan monosit. Peningkatan jumlah leukosit menunjukkan adanya proses infeksi atau radang akut, misalnya pneumonia atau radang paru-paru, meningitis atau radang selaput otak, apendiksitis, dan lain-lain. Penurunan jumlah leukosit dapat terjadi pada infeksi tertentu, terutama virus, malaria, alkohol, dan lain-lain. B. Definisi hitung jenis leukosit. Menurut Salsabella, hitung jenis leukosit adalah jenis perhitungan leukosit yang ada dalam darah berdasarkan proporsi atau berdasarkan presentasi persen tiap jenis leukosit dari seluruh jumlah leukosit. Hasil pemeriksaan ini dapat menggambarkan secara spesifik kejadian dan proses penyakit dalam tubuh, terutama penyakit infeksi. Jadi perhitungan hitung jenis leukosit ini sangat penting diketahui oleh manusia. C. Jenis-jenis leukosit. Leukosit memiliki beberapa jenis sel yang dapat diidentifikasi secara mikroskopik berdasarkan urutan, bentuk inti atau nukleus, dan granula dalam sitoplasma. Berdasarkan terdapatnya butiran atau granula dalam sitoplasma, leukosit dibagi menjadi dua, yaitu
1. Granulosit. Granulosit yaitu leukosit yang ditandai dengan kehadiran butiran dalam sitoplasma bila dilihat dengan mikroskop cahaya. Ada 3 jenis granulosit, yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil yang dinamainya sesuai dengan sifat pewarnaan. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai basofil. Basofil adalah granulosit dengan populasi paling minim, yaitu sekitar 0,01% sampai 0,3% dari sirkulasi sel darah merah. Basofil mengandung banyak granula sitoplasmik dengan 2 lobus. Seperti granulosit lain, basofil dapat tertarik keluar menuju jaringan tubuh dalam kondisi tertentu. Saat teraktivasi, basofil mengeluarkan antara lain histamin, heparin, kondroitin, elastase, dan lisofosfolifase, leukotriena, dan beberapa macam sitokina. Basofil memainkan peran penting dalam reaksi alergi seperti asma. B. Eosinofil. Eosinofil mengandung sejumlah zat kimiawi antara lain histamin, eosinofil peroksidase, ribonuklease, deoksiribonuklease, lipase, plasminogen, dan beberapa asam amino yang dirilis melalui proses degranulasi setelah eosinofil teraktivasi. C. Neutrofil. Neutrofil adalah bagian sel darah putih dari kelompok granulosit. Bersama dengan 2 sel granulosit lain seperti yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, yaitu eosinofil dan basofil yang mempunyai granula dan sitoplasma. Disebut juga polimorfonuklear karena bentuk inti sel mereka yang aneh. Granulosit neutrofil berwarna merah kebiruan dengan 3 inti sel. 2. Agranulosit. Agranulosit ditandai ketiadaan jelas butiran dalam sitoplasmanya. Agranulosit terbagi atas 2, yaitu limfosit dan monosit. Jadi, agranulosit itu terbagi atas 2, yaitu limfosit dengan monosit. Untuk mengetahui bahwa itu adalah agranulosit, itu ditandai dengan ketiadaan jelas butiran dalam sitoplasmanya. A. Limfosit. Limfosit adalah sejenis sel darah putih pada sistem kekebalan. Ada 2 kategori besar limfosit. Limfosit berbutiran besar atau large granular limfosit dan limfosit kecil. Limfosit memiliki peranan penting dalam sistem pertahanan tubuh. Limfosit dibuat di sumsum tulang hati atau pada fetus dengan bentuk awal yang sama tetapi kemudian berdiferensiasi. Limfosit dapat menghasilkan antibodi pada anak-anak dan akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Jadi ketika anak-anak itu sudah ada limfosit, maka ketika nanti dewasa, limfositnya itu akan bertambah banyak. B. Monosit. Monosit merupakan salah satu leukosit yang berinti besar dengan ukuran 2 kali lebih besar dari eritrosit sel darah merah, terbesar dalam sirkulasi darah dan diproduksi di jaringan limpatik. Monosit merupakan salah satu leukosit yang berinti besar dengan ukuran 2 kali lebih besar dari eritrosit sel darah merah, terbesar dalam sirkulasi darah, dan diproduksi di jaringan limpatik. Jadi monosit ini adalah sel darah putih yang terbesar. Nilai normal dalam tubuh 2-8% dari jumlah seluruh leukosit. Monosit berukuran lebih besar dari leukosit darah tepi lainnya dan mempunyai inti sentral berbentuk lonjong atau berlekuk dengan kromatin yang menggumpal. Baik
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.